Ya, oke, sudah on. Oke, selamat siang semua. Ini untuk analis real yang kita pakai ini langsung bukunya dari sini, materinya juga Introduction to Real Analysis yang dituliskan oleh Bartel. Bukunya sudah ada soft copy-nya pada kalian ya. Jadi kita langsung ke bab 2 ya. Kita langsung ke bab 2 sebagaimana pada RPS kita, mulai dari sifat aljabar ya. Nanti sesudah selesai sifat aljabar lanjut sifat berturutan bilangan real halaman 23. Oke, ini halaman 23 dari bilangan real ya. Nah, jadi kita mulai dari ini 211 ini ya. Kalau ada pengantarnya di sini, kalau dikatakan sebagai diskusi yang jelas dari struktural jabar kurang lebih seperti suatu sistem matematika. Ya, dalam hal ini sistem bilangan real ya. Jadi dengan dua operasi penjumlahan dan perkalian sebagai operasi yang mendasar. Dari sini nanti diturunkan teorema. Kemudian istilah lain kalau dalam aljabar abstrak ini semua disebut dengan sifat field ya. Kalau pakai istilah grup dalam grup komutatif ini pada operasi penjumlahan. Kemudian grup komutatif pada operasi perkalian tetapi tanpa bilangan 0, kemudian ditambah sifat distributif. Nah, jadi ini dikenal juga dengan 211 A1 sampai D, dikenal juga sebagai aksioma field ya. Jadi ada operasi binernya, dua operasi biner, perjumlahan dan perkalian yang simbolkan dengan jumlah dan titik. Yaitu yang memasangkan pasangan bilangan real menjadi suatu, kemudian dioperasikan oleh pemetaan B. Jadi pemetaannya itu adalah operasi penjumlahan dan perkalian yang notasi konvensional, notasi yang biasa. Nah, jadi sifat aljabar dari himpunan bilangan real ya. Jadi pada himpunan bilangan real, jadi kita cerita bilangan real. Ada dua operasi biner, ya, operasi jumlah, simbolnya ini, dan operasi kali, simbolnya ini. Jadi operasi penjumlahan dan perkalian itu harus memenuhi berapa ini? 9 sifat, yaitu A. Singkatnya ini singkatan dari addition, penjumlahan. Jadi ini semua cerita penjumlahan. M-nya ini singkatan dari perkalian, multiplication ya. Jadi ini hal yang umum. Kalau penjumlahan itu kan berlaku komutatif, perjumlahan bilangan real. Kemudian pada penjumlahan bilangan real itu kan berlaku pengelompokan jumlah dari kiri lebih dahulu maupun dari kanan lebih dahulu. Kemudian pada himpunan bilangan real itu ada bilangan 0 ya, yang sifatnya tidak mempengaruhi. Kalau suatu bilangan real ditambah 0, hasil jumlahnya tidak berubah ya. Nah, yang disebut dengan keberadaan bilangan atau elemen 0. Nah, kemudian ini setiap bilangan real ada negatifnya ya. Kalau bilangan realnya minus 3/4, ya negatifnya 3/4. Kalau bilangan realnya akar 2, ya negatifnya minus akar 2. Yang kalau mereka dijumlahkan menjadi 0. Jadi setiap bilangan real ada negatifnya. Itulah perjumlahan,
istilah lain disebut juga ini dengan himpunan bilangan real beserta operasi jumlah, disebut grup komutatif. Kemudian untuk perkalian sama, ya, A1 penjumlahan komutatif, M1 perkalian komutatif, A2 asosiatif untuk penjumlahan. Di sini perkaliannya asosiatif. Nah, kalau di sini 0, maka perkalian bilangan 1 kali bilangan sembarang bilangan real, hasilnya tidak akan merubah, ya, sekalipun urutannya ditukar. Nah, sebenarnya ini mubazir, ya, 2 kali ditulis karena sudah ada di sini. Demikian juga ini tadi, cukup sekali ditulis saja karena sudah berlaku untuk semua. Kemudian nih, kebalikan resiprokal. Kebalikan setiap bilangan yang real yang tidak 0, ya ada kebalikannya, yaitu seper A. Mereka kalau dikalikan 1. Misalnya seper akar 3 atau sepertiga akar 3, kebalikannya ya akar 3, karena kalau dikalikan hasilnya 1. Kemudian penyebaran distributif, hal yang biasa berlaku. Nah, kelompok inilah sebuah aksioma ini dipenuhi pada himpunan bilangan real, disebut sifat aljabar bilangan real. Atau istilah lain adalah field pada operasi penjumlahan dan perkalian. Nah, di sini ada keterangan sifat-sifat ini ya sudah biasa akrab terhadap pembaca. Nampak pertama itu adalah penjumlahan, maksudnya ini. Kemudian 4 berikutnya perkalian ini. Dan yang terakhir yang 1 yang menghubungkan 2 operasi, yang ini maksudnya. Nah, jadi dari daftar itu semua adalah semua teknik-teknik familiar yang sudah akrab pada aljabar. Ya, jadi nanti selanjutnya semua pada aljabar itu diturunkan dari yang 9 sifat ini, ya. Itu ini. Jadi semua termasuk teorema-teorema. Nah, jadi kurang lebih seperti kalau geometri Euclides, geometri Euclid, maka semuanya dapat diturunkan dari 5 aksioma dasar. Nah, jadi ini pun adalah sistem aksiomatik deduktif. Ya, ini aksioma juga, karena kebenarannya sudah tidak perlu diuji, karena ini merupakan kebenaran yang merupakan fakta-fakta, merupakan pernyataan. Nah, jadi pertama akan diungkap tentang bilangan 0 dan 1, yang keberadaan dari bilangan 0 dan 1, 0 di sini, dan 1 dari A3 dan M3. Ya. Nah, nanti juga jadi maksudnya ini, ya, mau menjelaskan teorema 212 ini. Z dan A bilangan real. Jadi kalau Z tambah A sama dengan A, maka Z-nya sama dengan 0. Jadi ini diturunkan dari ini semua. Tentu tidak semua, dipilih saja nanti mana yang berkenaan. Kemudian untuk B-nya perkalian, ya. Kalau begini dia, maka U-nya itu sama dengan 1, asalkan B-nya tidak 0. Nah, kemudian sembarang bilangan real dikali 0 hasilnya 0. Jadi ini juga diturunkan dari sini. Atau kalau sudah dapat ini, kemungkinan ini bisa jadi digunakan B dan A, asalkan sudah dibuktikan kebenaran A dan B. Nah, di sini buktinya ini, ya nanti kalian silahkanlah disusun buktinya ke bawah. Jadi pernyataan-pernyataan di kiri, alasan-alasannya di kanan, ya. Kalau buku ini langsung
cecerkan keseluruhannya. Nah, jadi di sini diketahui Z dan A bilangan real. Diketahui lagi Z tambah A sama dengan A. Maka akan dibuktikan Z sama dengan 0. Nah, jadi ini hipotesis. Hipotesis itu maksudnya diketahui, ya kan? Ya, berbeda dengan yang di penelitian itu. Kalau penelitian hipotesis akan diuji kebenarannya, ya. Oke, jadi di sini diketahui karena ini dari pernyataan hipotesis konklusi, ya, antecedent konsekuen. Jika A maka B, itu maksudnya hipotesis. Nah, diketahui kemudian apa? Kemudian ini, ya, ruas kiri ditambahkan minus A, ruas kanan ditambahkan minus A. Karena setiap bilangan real A ada minus A. Nah, kemudian digunakanlah A3, ya, A3 asosiatif. Tadinya A tambah minus A, ya, A tambah minus A menjadi satu kelompok. Kalau ruas kanan tetap ini. Jadi inilah mula-mula. Ini mula-mula. Sebelumnya ini ruas kiri tambah minus A, ruas kanan tambah minus A. Nah, kemudian ini menjadi ini adalah alasannya apa? Asosiatif, ya kan? Nah, kemudian ini dikerjakan. Hasilnya 0. Itu apa? Sifat apa? Negatif dari suatu bilangan yang dijumlahkan 0. Istilah lain inverse. Kemudian bilangan tambah 0, hasilnya Z. Jadi gunakan A3 ini. Jadi A3 itu kesini dari Z tambah 0 menjadi Z. A4 itu adalah A tambah minus A sama dengan 0, ya. A2 itu adalah tadinya ini dikelompokkan, sekarang jadi ini dikelompokkan. Nih. Nah, jadi ini dan A4 dari di sini. A4 ini 0. Itu jadi dasarnya dari sini diturunkan. Iya. Nah, silahkan dituliskan dalam bentuknya ke bawah nanti. Nah, jadi ini strukturnya A dan B sama, ya. Di sini perjumlahan, di sini perkalian. Ya, di sini bilangan 0, di sini bilangan 1. Tetapi syaratnya B-nya tidak boleh 0. Karena nanti kalau B-nya 0, U kali 0 sama dengan 0, maka U-nya tidak harus 1. Ya. Jadi buktinya sama, silahkan dituliskan ke bawah. Ya. Nah, kemudian ini yang ketiga. Bilangan real, setiap bilangan real dikali 0 hasilnya 0. Ya. Nah, jadi di sini mau dibuktikan A kali 0 sama dengan 0. Ya, maka yang digunakan di sini adalah pertama-tama A itu sama dengan A kali 1. Alasannya A sama dengan A kali 1 yaitu adalah apa? M3. Ini. Ya. Seadanya bilangan satuan, bilangan 1. Nah, kemudian ruas kiri dan ruas kanan ditambahkan ini. Ya, bebas saja kan. Nih. Nah, baru ini ke sini menggunakan distributif, yaitu di yang ini. Nah, kemudian 1 tambah 0, ya 1. Ya, alasannya tadi adalah A3. Ya. Nah, A kali 1 sama dengan A, alasannya M3. Jadi, didapat apa yang didapat dari situ. Nah, bahwa A tambah A kali 0 sama dengan A. Ya. Kenapa dia menyimpulkan dari A? Kalau di sini tadi A
tambah sesuatu sama dengan A, maka sesuatu ini sama dengan 0. Jadi ini kan bisa ditukar. A tambah Z sama dengan A, maka Z-nya sama dengan 0. Di sini A tambah sesuatu sama dengan A, berarti sesuatu ini adalah 0. Oke. Nah, kemudian ya diungkap ada dua sifat penting ya pada perkalian, yaitu ketunggalan dari kebalikan. Fakta bahwa perkalian dua bilangan adalah 0 jika dan hanya jika satu dari pengali itu adalah 0. Nah, yang dinyatakan dengan teorema 213 ya. Nah, jadi artinya A tidak 0 ya. A dan B bilangan real, A tidak 0, tapi hasil kalinya sama dengan 1, maka B-nya itu seper A. Jadi seolah-olah untuk apa dibuktikan begitu. Tapi dalam analisis real ya itulah yang diketahui tadi itu adalah mulai dari yang 9 sifat aljabar tadi ini. Ini. Kemudian dibuktikan dari yang 9 itu, kemudian ini lagi ya, lanjut terus. Jadi berkembang semua dari aksioma itu. Nah, yang pertama, bagaimana dia? Jika ini diketahui hanya tidak 0, bagaimana dia mendapatkan ini? Ya, kita lihat di sini. Inilah hipotesis yang diketahui. Ya, A kali B sama dengan 1. Mana di sini? A kali B-nya sama dengan 1. Ini A kali B sama dengan 1. Itu dituliskan. Kemudian, karena A-nya tidak 0, maka seper A-nya ada dari M4. Maka AB sama dengan 1, dari kiri dikalikan dengan seper A. Ya. Nah, ini dapatnya M3 langsung seper A. Kemudian ke sini gunakan asosiatif. Ini dikelompokkan. Tadinya AB dikelompokkan, sekarang seper A dengan A. Jadi, kemudian gunakan M3, dapat 1. M4, dapat 1. 1 kali B gunakan M3 sama dengan B. Jadi bisa di sini dibuat, di sini M3-nya, ya, di sini M4-nya, di sini M2-nya, di sini ruas kiri dan ruas kanan kalikan seper A, di sini M3-nya. Oke, jadi sudah dapat bahwa B adalah resiprokal atau invers, istilah lain, invers perkalian dari A. Jadi B-nya sama dengan seper A. Nah, selanjutnya, kalau hasil kali dua bilangan adalah 0, maka tidak harus keduanya 0. Paling sedikit satu adalah 0. Makanya di sini either A adalah 0 atau B sama dengan 0. Jadi kita, kalaupun bahasa Inggris menjadi dua tantangan, apa boleh buat, kita go internasional, tidak bisa alergi dengan buku bahasa Inggris, apalagi kalau buku teks matematika. Ya. Nah, jadi ini, maka cobalah kalau A tidak 0, ya, ini kan maka diketahui, maka A atau B. Jadi ini diketahui, dan kalau A tidak 0, maka harus B sama dengan 0. Itu logikanya. Ya. Nah, ini. Jadi mau dibuktikan B sama dengan 0. Nah, kemudian dari sini AB sama dengan 0 dikalikan dengan seper A. Ya, A kali B kalikan A kali B dengan seper A. Dan gunakan M2, M4, dan M3. A kali B dikalikan seper A. Ini. Kemudian ini jadi 1. M3. 1 kali B menjadi B. Ya. Nah, jadi artinya apa? Seper A dikali AB sama dengan B. Apa artinya?
1/A dikali AB sama dengan B. Karena tadi diketahui AB-nya sama dengan 0. Jadi 1/A dikali 0 sama dengan B. Apa artinya? 1/A dikali 0 sama dengan B. Jadi 1/A dikali AB, 1/A dikali 0. Jadi hasilnya sama dengan 0. Sedangkan ruas kiri ini adalah B. Jadi dapat B-nya sama dengan 0. Ya. Jadi lihat, ini adalah B. Ya. Kemudian ini adalah 0. Jadi B sama dengan 0. Begitu. Ya, jangan hanya di sini saja fokus, ya sudah ada di sini. Nah, kemudian nanti, jadi di mana pengurangan di sini, di atas sini tidak ada, itu disepakati, definisi ya, kesepakati ya, is defined, ditetapkan, disepakati bahwa A minus B itu adalah, kalau simbol ada buku ini, kalau titik 2 sama dengan itu maksudnya sama dengan, di bagian pertama dijelaskan itu ya. Jadi A kurang B itu disepakati dengan A tambah minus B ya, untuk A dan B bilangan real. Begitu juga untuk B tidak 0, A bagi B artinya A dikali 1/B. Jadi jangan bertanya mana pengurangan, mana pembagian ini. Begitu juga penyimbolan untuk pangkat ya. Untuk pangkat ini disepakati, nanti selanjutnya A titik B nggak usah lagi ditulis, maksudnya kalau ada AB berarti A kali B ya. Nah, pangkatan ini sudah biasa, pangkat 2 pengganti A pangkat 3 pengganti A pangkat 2 kali A. Ini sudah disepakati. Nah, ini juga convention perjanjian A pangkat 1 sama dengan A. Nah, kemudian kalau A aja tidak 0, A pangkat 0 sama dengan 1. Ini juga disepakati. Kemudian A pangkat minus 1 itu maksudnya 1/A. Nah, jadi kalau N-nya bilangan asli, jadi A pangkat minus N itu maksudnya 1/A dipangkatkan N. Ya, itu adalah suatu perjanjian. Konvensi, convenient. Jadi kita akan bebas menggunakan teknik-teknik yang biasa pada aljabar tanpa mengelaborasi lebih jauh. Itu dulu, nanti saya sambung videonya untuk bilangan rasional dan irasional. Kalau ada pertanyaan dari uraian itu silahkan. Mana stopnya, Ci?